semua akan ngomong bahwa kamu perlu punya asuransi dan segala macam. Tapi dalam kehidupan kita, saudara sadar nggak? Saudara itu punya asuransi di dalam Yesus Kristus. Percaya nggak? Hidup kita tuh digaransi Tuhan. Kalau ada yang rusak, ada yang salah, ada yang tidak benar, balik saudara, pulang ke Tuhan. Tuhan, ini ada masalah. Kalau kita maunya independen, tak hadapi sendiri. Tuh handphone rusak, bongkar sendiri saudara. Terima bongkar, tidak terima pasang. Ya kan nanti hidup kita sama, kita ongkrah-ongkrah sendiri saudara, kita bongkar sendiri terus tidak bisa benerin. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu pencipta, Dia yang mengasuransi hidup kita. Dia adalah Tuhan yang paling hebat. Ya, kesaksiannya Henry Ford saudara, dia adalah pencipta mobil Ford. Suatu hari ada orang naik mobil Ford di tengah jalan hutan dan segala macam, pokoknya tuh jauh dari kediaman orang, tidak ada bengkel segala macam, mobilnya mogok. Dia telepon nggak bisa saudara, akhirnya dia buka kap mesinnya, dia coba benerin sendiri. Ada orang lain datang, ya kan? Terus dia ngomong, kamu kenapa mobilmu? Nggak tahu nih, kenapa gini? Oh, coba aja itu apa? Buka yang sininya, terus situnya, terus itunya digituin, itu digituin. Kamu siapa? Ya kamu coba aja, coba saudara, nyala saudara. Terus waktu mau pergi, kenalkan saya Henry Ford, pencipta dari mobil itu saudara. Nah, kalau orang yang punya ngerti underdance-nya saudara ya, tidak perlu macam-macam. Oh masalahnya di sini, oh di sini. Yang coba kamu pencet ini ya, coba copot ini ya, coba dipasang lagi, coba apa lagi. Dia pasti ngerti dengan detail dan presisi dan pasti benar. Karena apa? Dia yang menciptakan mobil itu. Tuhan tuh pencipta hidup kita, amin. Kalau ada masalah, kembalikan kepada pencipta saudara. Masalahmu apa hari ini? Datanglah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia dan percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Apakah Tuhan dapat kita percayai? Itu masalahnya. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Percaya itu harus ngalami. Kalau nggak ngalami saudara, cuma teori juga nggak bisa. Ya kan? Saudara mesti ngalami. Saya pernah ngalami ini ceritanya tapi nggak spektakuler ya saudara. Jadi suatu hari waktu anak-anak masih kecil tuh ke game Fantasia itu kan ada tuh mesin yang cepit-cepit loh, cepit es krim saudara. Tiba-tiba, itu pengalaman saya, jadi saya ngerti rasanya beriman tuh seperti itu. Saya tuh bulet, hati saya tuh bulet. Ini tak masuki koin, tak pencet, pasti dapat. Itu perasaan saya seyakinnya pasti dapat. Saya minta koin, saya masukkan saudara, saya pencet, cuman satu kali pencet, capek dapat 2 loh, langsung 2 loh saudara, es krim tuh 2. Namanya manusia saudara, terus mikirnya apa? Lagi gitu ya. Itu roh judi itu saudara ya, mesti dihancurkan. Begitu dapat 2, siapa tahu coba ya, coba lagi, minta koin lagi saudara, masukkan, dapat enggak? Tetot, tidak dapat saudara. Coba lagi sekali, wah lama-lama nih, terus bakbuk saudara sama yang tadi ya, jadi sudah berhenti, tidak jadi lagi. Tapi saya bisa ngetir, rasanya percaya tuh seperti itu. Kalau sudah percaya di sini ya, dalam hati percaya. Pak Aftar kan kesaksian, dapat rumah saudara ya. Dari versi saya, itu kalau gak ada firman, gak ada rema, mungkin kita gak gerak saudara. Buat saya terlalu kecil imannya. Dia ngomong, kamu ikut imanku, tapi saya itu tidak punya iman sebenarnya. Tapi begitu rema datang, ada seorang hamba Tuhan ngomong, tahun ini saya rasa dari anda saudara-saudara akan entah dapat kantor baru, entah dapat rumah baru, Tuhan beri. Di awal tahun berapa itu berarti, tiba-tiba tuh jadi kayak buat saya tuh jadi rema. Mungkin ini Tuhan mau gitu. Jadi waktu mulai melangkah itu, melangkahnya saya ya riip imannya, tapi iman tuh kadang-kadang cuma setitik saudara. Saudara tahu kan, iman tuh sebesar biji sesawi itu besarnya seberapa? Biji salak gitu apa bukan? Biji sesawi itu cuma setitik pasir saudara, setitik gitu. Kadang-kadang kita sih tidak bisa lihat iman kita. Tapi iman yang setitik itu bisa memindahkan gunung saudara. Saudara percaya? Percaya? Ya. Saya dengarkan berita Wahyu cerita tentang memindahkan gunung. Ini kita mau youth conference, mumpung sekalian ya saudara yang belum nyumbang, belum nabur atau belum bantu, doakanlah, setidaknya doakan youth conference. Karena menurut Ibu Rita Wahyu itu tuh pencabut gunung itu adalah anak-anak muda saudara. Orang-orang yang bisa memindahkan gunung itu tuh secara harafiah itu adalah orang-orang muda, generasi muda. Kenapa? Makanya kita mesti doakan generasi anak-anak ini saudara. Ini adalah generasi yang akan Tuhan pakai luar biasa di akhir tahun. Apakah saudara percaya? Saya percaya. Saya sangat percaya. Maka terjadilah seperti yang kita percayai. Amin. Ya, jadi iman itu tidak bisa diiman-imani. Menta orema. Pertama kali saudara kenapa mesti baca Alkitab, mesti dengerin firman, saudara mau dengerin YouTube, dengerin
kesaksian. Karena apa? Siapa tahu dari firman yang disampaikan itu ada yang lompat di hidupmu. Oh, dia bisa. Terus kayak tadi ya disampaikan, Tuhan kasih rumah baru. Saya simpan saudara, saya simpan di hati saya simpan. Mungkin belum terjadi, mungkin ya. Tapi percaya dulu saudara. Entah bagaimana nanti Tuhan akan mewujudkannya dalam hidup kita. Ya, jadi hari-hari ini, hidup kita ini bukan makin gampang. Kehidupan dunia ini makin hari saudara. Kita menuju yang namanya kesudahan zaman. Banyak orang ngomong dari dulu kesudahan zaman, dari dulu akhir zaman. Tapi kita beneran saudara, kalau kelihatan tanda-tanda. Ya, resesi lah, ekonomi orang-orang yang mulai kerja. Ada satu teman yang cerita dengan saya, ini lebih susah kondisinya daripada waktu COVID. Waktu COVID aku masih bisa kerja loh. Ini benar-benar, saya nggak ngerti dengan saudara yang bisnis, tapi saya mau sepakat dengan saudara siang ini, kita mau doa, kita mau katakan kita dibedakan dari yang lain, amin. Kita diluputkan. Kalau yang lain resepsi, kita resesi, kita resepsi saudara. Kalau yang lain kegelapan, kita ada terang Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Ya, Tuhan ciptakan kita, garansi Tuhan tadi serupa segambar dengan Tuhan. Seringkali iblis yang rusak. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh kan saudara. Salah satu yang saya dengar tuh yang katanya progresif, yang katanya itu saudara. Itu tuh waktu saya dengar saya sampai ini jelas-jelas ya. Kenapa jangan sampai orang tuh jadi dibodohi gitu. Dia kan ngomong dulu di dalam Alkitab tuh kan pernikahan tuh kan satu laki satu perempuan. Bisa nggak progresif sekarang laki-lakinya lebih dari satu atau perempuannya lebih dari satu? Terus ngaco lagi saudara, bisa enggak? Itu kan laki dan perempuan. Kalau laki sama laki bisa enggak? Kalau perempuan sama perempuan. Gila kan saudara? Itu kan gila. Saudara ngerti? Jadi ini tuh perkembangan zaman itu bukan makin baik. Sampai orang-orang didapat firman Tuhan berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada yang selamat. Karena ya ini orang mulai dibikin bingung, mau dibikin kecewa. Dalam pertandingan iman tadi, orang tuh paling gampang kecewa. Begitu katanya Tuhan berkati, katanya kalau sudah nabur nuai, katanya aku kalau berbuat baik Tuhan baik sama aku, tapi kok gini, itu kadang-kadang bikin kecewa saudara. Ya. Tadi ayatnya berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kita pernah ketemu Pak Alex Abraham di sini ya, saudara malah ingat ya. Beliau itu kan orang yang mega church, punya gereja dahsyat ajaib luar biasa. Waktu kita ngobrol cerita-cerita saya ngomong, wah imannya besar ya Pak ya. Nggak usah iman yang besar sekarang, minta kasihnya yang besar aja. Minta kasih yang besar. Kalau enggak saudara bisa kecewa. Karena kalau kita punya iman tapi enggak punya kasih saudara, dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Nanti orang-orang enggak menikmati iman kita kalau tanpa kasih. Ya, kenapa kasih itu mesti kita usahakan, kita upayakan karena akhir zaman salah satunya diserang iblis itu juga adalah kasih. Kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Nah, kalau jadi dingin saudara,